Nah, untuk yang hiper itu harus masuk ke ranah itu. Seks itu dibawa ke ranah spiritual. Untuk apa? Untuk curhatan dari teman. Ya ada salah satu teman itu curhat bahwa dia kecanduan seks, jadi apa istilahnya hiperseks itu. Nah itu bagaimana Bunda? Cara mengatasinya bagaimana Bunda? cara mengatasinya. Nah, biasanya orang-orang hiperseks itu wong sing gak kokean gawean. Jadi antara aktivitas dengan energinya itu tidak berimbang. Orang-orang seperti itu kan energinya gede banget. Powernya gede banget. Nah, itu harus diimbangi dengan aktivitas atau kegiatan ya yang bisa menyerap energi dia yang berlebihan itu. Maksudnya energi apa itu Bunda? Energi kita ini kan punya energi yang membuat kita bergerak, iso bekerja dan segala macam. Itu kan kita punya energi ya. Energi berlebihan yang tidak terserap banyak oleh aktivitas kita. Jadi energinya ini kelebihan. Terus biasanya orang-orang gitu dari beberapa kasus yang aku tangani ya, itu ada luka batin atau mereka terbiasa lihat film-film begitu pada saat dia kecil. Entah itu karena lihat nggak sengaja bapaknya lihat dia ikut lihat, atau dia pernah lihat bapak ibunya sedang making love dan segala macam. Memori-memori itu kebawa oleh dia. Jadi akhirnya ya itu bisa jadi luka batin. Bisa jadi luka batin atau kebiasaan itu akhirnya termemori sama dia, terekam sama dia. Jadi dan bekerja secara otomatis dalam pikiran bawah sadarnya. Itu bisa diterapi sebenarnya. Bisa diterapi pakai hipnoterapi. Atau kalau nggak gitu, aktivitasnya ditambahi. Jadi fokusnya digeser. Orang kalau hiperseks itu kan wis mikirin ngono wae, delok opo titik. Delok opo titik ke distract, delok opo titik ke distract. Jadi birahinya itu tinggi banget. Bawaannya mesum aja. Dia harus menggeser titiknya. Fokusnya ke situ harus digeser ke fokus yang lain. Ditambahi, ya dialihkan, ditambahi aktivitasnya, kegiatannya ditambahi, harus selalu sibuk. Jangan kasih ruang untuk meneng nggak ngapa-ngapain, karena ketika meneng nggak ngapa-ngapain kembali lagi ke titik itu. Jadi cari kegiatan yang banyak supaya energinya terserap ya, dan tidak lagi-lagi ke fokus itu. Banyak hal yang dia harus pikirkan, jadi dislamurke gitu loh, dislamurke. Dan yang paling efektif ya itu diterapi menggunakan metode hipnoterapi. Jadi dibangun sugesti baru di dalam pikiran bawah sadarnya tentang seks yang sehat, seks yang menyenangkan, seks yang menyehatkan. Jadi ritual seks itu bukan hanya untuk memenuhi birahinya aja, tapi dibangun ritual seks yang benar. Oh, seks itu menyehatkan loh. Seks itu menyenangkan karena di situ ada ada cinta yang akhirnya terawat dengan kegiatan seks itu. Nah, apalagi misalnya udah berumah tangga ya malah lebih enak toh. Seks itu bisa jadi bagian dari meditasi. Bagaimana itu Bunda? Maksudnya bagian dari meditasi? Seks itu memang meditasi. Ritual seks itu bukan hanya untuk memenuhi hasrat saja, tapi itu part of meditasi kita. Karena di situ kan ngolah rasa. Aktivitas seksual itu kan ngolah rasa loh. Yang sebenarnya itu bukan tentang kegiatannya, tapi kan tentang rasanya. Menyatukan rasa. Bukan tentang
aktivitasnya, gerakannya dan segala macam. Kayak ini ngomong tentang rasa. Ketika rasa diolah ya, habis itu merilekskan seluruh tubuh kita termasuk pikiran kita. Seks itu meditasi. Bisa dijadikan bagian dari meditasi. Dan dengan seks itu kita bisa apa ya? Menyabdakan sesuatu. Tapi aku gak iso bahas di sini. Ada kelasnya itu. Bisa menyabdakan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita punya keinginan itu, ya, melalui ritual seks itu bisa. Pada saat ritual. Makanya itu adalah bagian dari meditasi seks itu sebenarnya. Bukan hanya sekadar memuaskan nafsu. Nah, makanya untuk teman-teman yang udah berumah tangga, seks itu aja dijadikan ritual ya untuk memenuhi hanya nafsu saja. Ojo dijadikan sebagai rutinitas aja kan. Kadang-kadang itu sebagai rutinitas aja. Enggak. Kalau saya sebagai ibadah. Alasan sebagai ibadah. Iku mengkamuflase. Ya karena pengen wae dikamuflasekan ibadah. Jadi supaya tidak ritual itu menjadi ritual yang sakral, ritual itu menjadi ritual yang menyenangkan, dan ritual itu menjadi ritual yang bisa membangun jiwa masing-masing, ya harus dilakukan sebaik mungkin. Jadi kembali lagi ke niatnya bukan hanya itu, tapi untuk menyatukan rasa gitu, untuk ngolah rasa di antara kedua pasangan. Nah, untuk yang hiper itu harus masuk ke ranah itu. Seks itu dibawa ke ranah spiritual. Untuk apa? Untuk merubah mindsetnya. Untuk merubah mindsetnya. Supaya bisa punya mindset baru, oh seks itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang syahdu, sesuatu yang indah dan segala macam. Karena biasanya orang-orang hiperseks itu lewat gerasak-gerusuk ngono ndang maring ndang bar. Oh iya. Untuk memenuhi itu doang. Benar juga Bunda. Ada salah satu narasumber itu menyikapi tentang mengatasi hiperseks itu dengan menikmatinya secara benar. Makanya dimasukkan ke ranah spiritual. Supaya gak gerasak gerusuk tadi. Dibawa mindsetnya dirubah, digeser ke ranah spiritual. Dan itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Kalau misalnya bisa geser mindset sendiri ya bagus. Untuk membangun keyakinan. Nah, untuk mengatasi fase-fase itu, untuk mengurangi frekuensi, kita ngomong frekuensi ya, kalau hiper kan sudah masuk ke ranah frekuensi. Untuk mengurangi frekuensi, ya carilah kesibukan yang banyak. Otak ini dipakai untuk memikirkan hal-hal baru supaya nggak melulu ke satu titik itu. Pokoknya dibikin kesel badannya. Saya masih penasaran tentang yang disampaikan Bunda tadi ya, tentang apa? Ritual seks meditasi. Bisa untuk menyabda itu tadi. Oh ya, makanya lewat meditasi. Seks itu lek gawe aku ya. Orang Jawa kuno dulu itu juga begitu. Seks itu nggak hanya untuk pemenuhan nafsu doang, tapi itu adalah ritual yang sakral. Zaman-zaman nenek moyang kita dulu ya. Zaman-zaman raja-raja itu kan nggak hanya sekedar ya karena pengen aja, tapi ada ritual di situ dan itu adalah bagian dari ritual spiritual. Seks itu adalah bagian dari spiritual. Makanya hasil atau keturunannya juga. Iki gak ngomong cuman nggak ngomong cuman keturunannya. Keturunan itu gak ono hubungannya dengan ritual seks dan segala macam. Nanti kalau kesini lagi kita bahas tentang itu ya, gak ono kaitannya. Tapi ini untuk ini loh, untuk ngolah rasa kita. Untuk ngolah rasa kita lah. Ketika seks itu dijadikan sebagai salah satu media untuk meditasi, itu kan sudah tidak antar pasangan aja, tapi kan bisa
naik juga. Dan itu bisa untuk menyabdakan banyak hal itu. Siap, siap, benar.